Banyak yang bertanya, gaji UMR emang bisa apa? Ternyata bisa banyak loh teman-teman. Dan sebenarnya, besar kecilnya gaji itu tidak menjadi masalah kalau kita tahu untuk cara mengelolanya. Dan karena financial planning atau perencana keuangan adalah penopang dalam kondisi finansial kita, makanya kita perlu strategi yang tepat untuk bisa mencapai mimpi-mimpi kita, dan yang paling dekat adalah menjaga keuangan tetap stabil. Jadi pada video hari ini kita akan bahas tentang strategi untuk melakukan perencanaan keuangan untuk kamu yang gajinya UMR. Dan kita akan menerapkan prinsip 40-30-20-10. Dan kalau kamu suka dengan konten kayak gini, kamu boleh klik tombol subscribe agar nggak tinggal informasi dari channel Andre Tuan ketika upload video-video terbaru. Karena di channel ini kita banyak ngebahas tentang berbagai tips keuangan praktis yang bisa bantu kamu untuk mencapai tujuan finansialmu, dan yang paling penting bisa hidup hari ini dengan kondisi yang lebih layak. Jadi meskipun gaji UMR itu meningkat setiap tahunnya, banyak orang yang masih mengalami kendala dan kesulitan dalam mengelola gaji mereka. Jadi jangan salah, bukan cuma kamu yang sering mengalami kehabisan uang di pertengahan bulan, tapi banyak juga orang-orang lain yang lagi nonton video ini itu juga mengalami kendala yang sama. Dan hal ini itu bukan masalah. Dan prinsip dalam mengelola uang menyebutkan bahwa kita harus menghabiskan seluruh pendapatan kita. Dan pertanyaannya, bagaimana nih cara menghabiskannya dengan tepat? Karena jika kita salah langkah, maka kebutuhan sehari-hari itu akan sulit untuk dipenuhi. Dan oleh karena itulah kita akan bahas tentang prinsip dalam kelola uang yang bernama prinsip 40, 30, 20, dan 10. Dan prinsip ini praktis banget karena bisa kita pakai langsung untuk mengatur keuangan sehari-hari. Jadi pada dasarnya, prinsip 40, 30, 20, dan 10 mengharuskan kita untuk membagi pendapatan ke dalam beberapa pos keuangan. Dan kita akan mulai bahas dari prinsip yang pertama, yaitu prinsip 40. Jadi biaya kebutuhan sehari-hari mulai dari biaya makan minum, air dan listrik, transportasi, rekreasi, dan lain-lain harus dipatok sebesar 40% dari penghasilan. Dan sebagai contohnya kayak gini, misalkan gaji kita adalah 4 juta per bulan dan tidak punya penghasilan tambahan sama sekali. Maka 40% dari 4 juta adalah 1,6 juta, dan 1,6 juta ini boleh kita habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu bila kebutuhan hidup kita itu tidak tercukupi dengan alokasi tadi, maka kita perlu melakukan penurunan gaya hidup dan memikirkan beberapa alternatif yang bisa langsung diterapkan. Sebagai contoh, untuk makan siang di kantor, kita bisa bawa bekal dari rumah untuk menghindari jajan di luar. Lalu untuk transportasi, kita bisa pakai kendaraan umum atau transportasi online yang menyediakan banyak fasilitas diskon. Selain itu, kita bisa pilih provider yang sering membagikan promosi sehingga bisa menghemat biaya pulsa bulanan. Dan biasanya, kebutuhan hidup itu merupakan biaya yang tetap yang selalu sama dari bulan ke bulan. Dalam artian, biaya ini hampir tidak pernah berubah setiap bulannya, sehingga penting sekali untuk membuat detail anggaran pengeluaran, supaya kita dapat menghitung dan melihat pos-pos mana aja yang bisa kita hemat. Selain itu, kita juga harus belajar untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Tapi saya yakin, kalau kita berusaha sebaik mungkin, maka kondisi finansial kita akan semakin sehat. Lalu prinsip yang kedua adalah prinsip 30. Jadi harga tanah dan properti itu semakin meningkat dan bikin kita sulit untuk punya rumah tanpa harus mengambil hutang. Jadi memiliki kredit kepemilikan rumah adalah hal yang wajar. Selain itu, kita juga dapat mencicil untuk membeli kendaraan bermotor. Dan menurut saya, kendaraan bermotor adalah salah satu aset paling penting dalam hidup kita, terutama buat kamu yang tinggal di Indonesia. Dan bisa jadi, naik motor itu bisa menghemat lebih banyak waktu dan juga biaya dibandingkan dengan naik transportasi umum. Kemudian saya juga berpendapat kalau misalkan kita memiliki cicilan adalah hal yang wajar sepanjang cicilan itu digunakan untuk kebutuhan yang produktif. Artinya, aset yang kita cicil akan meningkat harganya dari waktu ke waktu. Yang penting jumlah cicilannya tidak lebih dari 30% penghasilan ya. Makanya ini disebut dengan prinsip 30. Dan kamu jangan khawatir, yang namanya sewa rumah atau kontrak rumah juga bisa dimasukkan dalam prinsip 30 ini. Perbedaannya adalah jika kamu mengambil fasilitas KPR, maka kamu harus membayar cicilan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Sedangkan kalau kamu menyewa atau kontrak rumah, maka bisa dipastikan kamu harus bayar cicilan atau bayar kontrak rumah itu seumur hidup kamu karena kamu tidak punya tempat tinggal. Dan risiko yang paling besar dalam hal cicilan tempat tinggal adalah sumber pendapatan kita sendiri. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita bisa terus bekerja selama sisa hidup kita. Padahal, pembayaran cicilan harus dilanjutkan walaupun terjadi sesuatu dengan sang pemberi nafkah. Oleh sebab itu, kita perlu mempertimbangkan untuk mengambil asuransi jiwa ketika mengambil KPR. Selain itu, kita juga perlu mempersiapkan dana darurat dan tabungan untuk berjaga-jaga kalau ada hal buruk yang terjadi. Jadi tidak hanya perlu menjaga cicilan agar di bawah 30% penghasilan, tapi kita juga perlu menabung untuk memastikan kelancaran cicilan. Lalu prinsip yang ketiga adalah prinsip 20.
Jadi jika kamu adalah tulang punggung keluarga, maka kamu sebaiknya memiliki dana darurat. Dan besaran dana darurat yang disarankan adalah 3-6 kali pengeluaran bulanan buat kamu yang masih lajang, atau 6-12 kali bagi kamu yang sudah berkeluarga. Dan dana darurat ini bisa disimpan di instrumen yang mudah dicairkan seperti tabungan, emas, reksadana, atau deposito. Dan setidaknya ada sebagian kecil yang harus standby dalam bentuk tabungan, karena tabungan adalah bentuk uang yang paling mudah untuk digunakan. Selanjutnya, kamu juga disarankan untuk mengambil asuransi jiwa dengan uang pertanggungan sebesar 10-15 kali pengeluaran tahunan. Lalu setelah itu, kamu bisa consider untuk mengambil asuransi kesehatan. Dan kalau kamu tidak punya budget untuk mengambil asuransi kesehatan, minimal kita harus mengaktifkan apa yang namanya BPJS. Tapi kalau kamu pengen dapat pelayanan dari rumah sakit swasta, maka asuransi komersial akan menjadi pilihan utama. Dan ada cara yang lebih efisien untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Misalnya dengan hidup sehat, pikiran positif, selalu bahagia, dan rajin berolahraga. Namun kita tidak pernah tahu juga kapan penyakit akan menyerang. Oleh karena itu, menyisihkan 20% penghasilan untuk dana darurat dan juga asuransi menjadi wajib untuk memiliki fondasi keuangan yang bagus. Dan kalau kamu sudah punya dana darurat juga asuransi, maka alokasinya bisa kamu tempatkan ke instrumen investasi. Lalu investasi ini juga bisa dibagi menjadi dua macam. Kalau misalkan kita di awal-awal masa bekerja, awal-awal masa berkarir, mungkin di 5 tahun pertama, kita bisa consider untuk mengambil pelatihan yang fokusnya pada pengembangan diri. Dan kamu jangan ragu untuk ikut seminar, kursus, atau membaca buku. Yang penting itu bisa meningkatkan kemampuan kita. Dan dengan demikian, kita bisa mendapatkan promosi yang lebih cepat di kantor, sehingga penghasilan kita bisa jadi lebih tinggi, atau kita bisa memiliki usaha yang lebih sukses dibandingkan dengan tidak mengambil kursus sama sekali. Dan setelah gaji meningkat, kita bisa menempatkan alokasi yang lebih besar untuk investasi guna menjamin masa depan kita. Jadi, kamu boleh menyiapkan dana darurat, asuransi, serta investasi itu sekaligus, namun patokannya adalah 20% dari penghasilan. Lalu prinsip yang keempat atau prinsip yang terakhir adalah prinsip 10. Jadi ada sisa 10% dari pendapatan yang kita perlu manfaatkan. Dan kamu jangan salah, kita bisa menggunakan 10% ini untuk berbuat kebaikan. Kita bisa gunakan untuk memberikan sumbangan kepada badan amal yang legal, pengelola panti jompo, panti asuhan, atau membantu orang yang membutuhkan. Dan memberikan uang kepada orang tua kita atau keluarga kita juga merupakan salah satu bentuk kebaikan. Dan jika kita memilih untuk menyalurkan kebaikan melalui badan amal, maka pemberiannya juga harus bijaksana. Kita harus tilik apakah lembaga atau orang yang akan menerima kebaikan itu benar-benar layak untuk dibantu, dan mereka memiliki track record yang positif dalam memanfaatkan uang-uang yang didapatkan dari sumbangan. Jadi meskipun kesannya sedikit, 10% dari penghasilan kita bisa dialokasikan untuk hal yang bersifat kebaikan. Oke, itulah dia pembahasan tentang prinsip 40-30-20-10 dalam mengelola gaji UMR. Dan kamu perlu menyusun serta menimbang dengan bijak setiap pos-pos pengeluaran agar sesuai dengan gaji atau pendapatanmu. Dan setelah menyusunnya, kita perlu komit dan konsisten untuk menjalani perencanaan yang telah kita tetapkan agar kita bisa mencapai tujuan keuangan masing-masing. Dan usahakanlah untuk terus mencari cara meningkatkan penghasilan kalau kamu merasa bahwa gaji UMR-mu itu sudah tidak cukup lagi. Dan saya yakin kalau kita bisa kelola gaji dengan baik, maka kita bisa merasa kaya dalam segala situasi. Nah, kamu punya pendapat lain? Coba share di kolom komentar. Semoga kamu suka dengan videonya, jangan lupa tinggalkan like, dan silakan share video ini kepada teman-teman kamu agar bisa kelola gaji UMR-nya dengan lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!